Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Bapak-bapak sekalian, sebelum melanjutkan kita akan lihat tayangan grafis berikut ini. Kita mulai dari apa yang menjadi program Jokowi JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan. Yang pertama ini perbaikan irigasi, kemudian pencetakan 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa. Ya, kalau Jawa udah nggak mungkin ya. Pendirian Bank Petani dan UMKM, kemudian pembangunan gudang di setiap sentra produksi. Lalu apa yang akan dicanangkan oleh Prabowo Hatta, yaitu membangun kembali kedaulatan pangan melalui 1. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk produksi pangan. Kedua, mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat. Dan yang ketiga adalah penambahan dana riset 10 triliun rupiah dari APBN 2015-2019. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, dan perikanan yang berdaya saing tinggi. Yang kelima adalah mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein dari susu, telur, ikan, dan daging. Dan yang keenam adalah mencetak 2 juta hektar lahan untuk bahan baku bioetanol seperti aren, ubi kayu, ubi jalar, sorghum, kelapa, dan kemiri. Masih ada 2 lagi program Prabowo Hatta, yaitu yang ketujuh membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan kapasitas 4 juta ton. Kemudian yang kedelapan adalah menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan sekaligus terjangkau oleh konsumen. Pak Dilon, silahkan. Ya, ini sebagian besar Excellency sudah kita kerjakan. Ya, gudang Bulog udah punya. Jadi apa sebetulnya yang kita mesti kerjakan ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Pengalaman kita, waktu kita mengejar swasembada beras dari 73 sampai 83, kita mengadakan penghampiran sistemik. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya. Kebijakan, kelembagaan, teknologi. Semuanya kita selaraskan. Dan itu kita gapai dalam satu dasawarsa. Yang mencengangkan dunia bukan hanya kemampuan kita mentransformasi diri kita dari pengimpor beras terbesar menjadi swasembada beras, tapi dalam jangka waktu 10 tahun itu, dunia belum pernah menyaksikan laju penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan yang begitu gemilang. Nah, itulah yang ditinggalkan setelah tahap-tahap terakhir Orde Baru. Jadi semua yang dikatakan, atau sebagian besar yang dikatakan. Artinya bukan barang baru ini semua? Nggak ada barang baru. Dan soalnya kalau mau membuat tanaman di luar segala macam ini, kita mesti pikir dulu. Yang paling utama Excellency adalah yang saya namakan ada kelembagaan, kebijakan, teknologi yang memberikan insentif kepada petani dan buruh tani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Bentuknya? Bentuknya kita lihat. Jadi yang penting itu bukan soal harga, tapi untung nggak petani itu. Untung nggak dia? Waktu kita kerjakan dulu, kita berikan dia margin. Sehingga walaupun sedikit, ternyata harga ya atau keuntungan petani dan peningkatan upah real buruh tani sudah cukup untuk memicu perekonomian pedesaan. Ini dari sisi petani ya, kita belum mikir konsumennya. Waktu itu kita bikin sedemikian rupa, maka kita siapkan sudah Bulog. Kita kerjakan ini satu keutuhan. Tidak bisa, sekarang coba. Menteri Perdagangan, dia bikin berdagang bebas dengan Cina. Itu nggak punya pemikiran. Kalau kita nggak siap, kita nggak bikin perdagangan bebas. Besok udah mau Asian Economic Community. Kita bikin nggak persiapannya. Lihat Cina. Dia bukan buka perekonomiannya waktu ditekan oleh IMF, tapi waktu dia udah siap untuk memenangkan persaingan. Itu Excellency. Oke, Pak Amir. Ya, jadi sebetulnya ya, yang pertama mengenai tadi disebutkan bibit, tidak pernah Pak Prabowo dan Pak Hatta mengatakan itu korporasi. Pada waktu Pak Hatta dan Pak Prabowo sebagai ketua HKTI, penelitian bibit itu dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian universitas. Dan yang ada dananya mereka kan sebetulnya kalau kita lihat pendidikan 20% ya dana itu. Ini dana di luar 10 triliun yang mau dialokasikan. Ditambah lagi. Sekarang itu dana pendidikan hanya 11 triliun. Kita mau 2 kali lipatkan.
terutama Artinya untuk di dalamnya penelitian termasuk pangan. untuk riset pangan dan Dan seterusnya. itu dilakukan oleh kampusnya teman saya ini IPB, ya kemudian Artinya ini berbasis lembaga-lembaga lokal kan? penelitian. Di masing-masing Betul sekali. daerah ada Iya. perguruan tinggi. Iya. Terus kemudian Pusat satu lagi risetnya di situ kan harusnya kan? satu lagi misalnya mengenai air. Pada minggu lalu Pak Hatta itu pergi ke Jati Gede. Jadi kalau statement Pak Jokowi tidak ada bendungan baru, Jati Gede itu bendungan baru. Dan itu tentu saja ada masalah bukan hanya teknis tapi juga sosial. Pak Hatta menghadapi itu dan sekarang berjalan. Kemudian yang kita lihat harus dipisahkan. Pak Jokowi ini mau bangun bendung atau bendungan gitu. Sekarang sudah ada 500-an. Kalau di luar Jawa untuk pertanian lebih banyak bendung. Bendungan itu biasanya juga untuk listrik. Ya, artinya yang begini, besar-besar ketika dia harus lahan double. itu akan dibuka 2 juta atau 1 juta hektar yang di luar Jawa, artinya kan kita sudah tidak berpikir lagi bendungan atau bendung yang ada di Jawa kan. Jadi infrastruktur Ya, yang di luar Jawa yang itu harus sudah kita ada, siapkan. sudah ada dan tentu akan ditingkatkan juga. Ketika itu sudah ada, apakah sudah pasti akan mensupport pembukaan lahan Iya, baru jelas. itu? Jadi kita Anda kan harus yakin, Pak Amir? Saya yakin. Karena sekarang juga sudah dilakukan di Kalimantan dan juga di Papua. Tapi kenapa tidak bisa meningkatkan produktivitas petani? Ya itu kan program ini baru mulai pada waktu tahun 2012 ya. Pak Hatta kan Menko 2009-2010 ditingkatkan bagaimana swasembada pangan itu terjadi. Berarti Jadi ini kalau program- membangun sawah ya otomatis karena kita bicara pangan, kita bukan bicara masalah infrastruktur. Pada waktu kita bicara infrastruktur, programnya Pak Prabowo juga ada 8 infrastruktur pedesaan. Salah satunya adalah irigasi. Jadi irigasi dan bibit itu pasti di sana. Pak Arief, saya tertarik tadi begini, kalau kita kembalikan kepada petani, kemudian kita berbasis lokal ya, nanti Pak Dilon boleh koreksi nih. Karena kita biasanya berpikir begini, kalau orang itu semua makan nasi, makan beras gitu. Padahal kan dulunya ada yang berbasis sagu, mungkin ubi dan seterusnya. Akhirnya kan kita harus menggenjot hasil padi kita. Nah kalau kembalikan ke daerah-daerah misalnya tidak harus berbasis kepada padi, petani itu bisa yang macam-macam bagaimana? Ya, itu makanya kemudian di dalam visi misi kita itu kita akan membangun Indonesia dari pinggiran dan desa. Artinya bahwa kita menyadari Indonesia itu memiliki keanekaragaman bukan hanya suku bangsa ya, keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Ya, jadi memang sumber pangan itu bukan hanya padi, tanaman hutan juga banyak yang menjadi sumber pangan sukun misalnya. Itu bisa menjadi asupan untuk sumber Banyak yang bisa kita makan di karbohidrat. Indonesia ya. Banyak. Sampai teman aja dimakan katanya. banyak sekali. Cuman yang begini ya, yang menjadi soal bahwa memang kita ada political will untuk melakukan kecukupan pangan, swasembada pangan ataupun kedaulatan pangan. Tapi yang tidak ada itu kan komitmen. Tadi kalau misalnya ada keberhasilan di bidang ristek, harusnya petani itu tidak kesulitan misalnya dalam persoalan benih. Itu satu. Tidak kesulitan dalam persoalan pupuk. Tidak kesulitan dalam menghadapi proses adaptasi terhadap perubahan iklim. Karena perubahan iklim kan ada ekstrim kekeringan atau ekstrim basah. Dan itu butuh benih-benih baru yang memang tahan terhadap kekeringan yang ekstrim, tahan terhadap kebasahan juga yang ekstrim. Harusnya ini dong, perguruan tingginya yang ditingkatkan ini kapasitasnya. persoalan ristek. Iya, risteknya harus ristek. berbasis di daerah Kemudian gitu. ini juga persoalan koordinasi. Pusat dengan daerah. Ya, bukan hanya pusat dan daerah dan itu ada itu juga terkait Kita dengan ada kementeriannya, gitu. tapi gini sekarang otonomi daerah. Nah, itu mungkin yang kita perlu tanya dengan Pak Amir yang 10 tahun ini ngerjain apa aja di bidang ristek sama Equin. Statementnya Pak Yusuf Kala itu hanya untuk menyerang Pak Hatta. Tapi pada waktu Pak Yusuf Kala jadi wapres ngapain juga? Nah, justru Anda berdua yang harus menjelaskan kepada publik agar ini menjadi jelas adanya. Sehingga di masa-masa seperti ini paling penting kita memberikan asupan informasi yang cukup kepada penonton. Tapi yang pasti tahun 2008, 2009 kita mencapai swasembada beras. Impor kita sangat minim sekali. Pada zaman Mbak Mega ketika Pak Dilon membantu Bu Mega itu juga pada akhirnya kita swasembada beras juga. Jadi waktu Pak Dilon masih aktif kita bisa swasembada. Bukan hanya swasembada, pedesaan menjadi motor utama pembangunan. Elastisitas penurunan kemiskinan dibanding dengan pertumbuhan lebih tinggi. Lah kalau Itu begitu datanya kenapa begitu. orang bagus seperti ini nggak dijadikan Menteri Pertanian? Berani nggak? Itu sudah komitmen tuh Pak. Kan senior kita. Pak Dilon, Ini ya sebetulnya saya tertarik, sebetulnya yang doktor keempat di sini ini excellency. Kalau saya dokternya mondok di kantor. Kenapa coba? Intinya di situ, di daerah. Iya, Jadi iya. sebetulnya nanti ini kita harapkan beliau-beliau inilah yang akan nanti membuat konsep ya. Kita robah kelembagaan.
Yang ada nanti Departemen Pendidikan Tinggi dan Ristek. Ya, pendidikan dasar dan kebudayaan. Iya. Ya. Ristek ini kelembagaan perguruan tinggi yang saya marah-marahin mereka nih dari mulai ITB sampai ke ITS, mereka ini harus twinning dengan yang di daerah. Yang di daerah itulah yang menjadi ujung tombak. Iya. Dan ini semua ini, kenapa saya lebih setuju Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, itu yang dikerjakan di Malaysia, itu yang dikerjakan di Thailand, supaya instrumen yang dipakai itu utuh untuk mengangkat, artinya bukan mengangkat. Kalau saya tidak, istilah saya mengangkat, memberdayakan sehingga rakyat ini naik kelas keluar dari kemiskinan. Komoditas pertanian itu merupakan anak tangga untuk dia naik. Yang paling berhasil Taiwan, yang mengikuti mereka Malaysia. Jadi harus ada perubahan kelembagaan itu. Dan tadi yang dikatakan beliau-beliau ini ya, apa dulu kehebatan Wijoyo CS? Mereka bilang Wijoyo neolib. Tidak, Wijoyo tidak neolib. Bahwa ada orang-orang di bawah dia yang neolib. Prof. Wijoyo sangat memahami keadaan rakyat Indonesia. Karena dia demografer. Dia mempelajari keadaan rakyat. Nah, beliau itu mempunyai konsistensi dalam keberpihakan. Jadi kita sekarang, Excellency Doni, udah belajar dari pengalaman kita dulu, kita bangun, kita ciptakan instrumen-instrumen baru untuk menghadapi masa mendatang, apalagi ditadakan tadi iklim ekstrim. Maka itu kita harus pergunakan tanaman lokal. Yang pribumi di Khatulistiwa itu umbi-umbian dan pepohonan. Iya. Dan bukan daging yang mereka bicarakan, Iya. ikan. Makanya dagingnya impor aja ya Pak Diloni. Nggak usah impor, daging itu untuk siapa? Rakyat kecil nggak makan daging. Yang ribut makan daging ini kan orang di kota. Pernah tinggal di pedesaan nggak? Saya pernah tinggal di pedesaan. Saya pernah. Nah, di pedesaan itu paling-paling bisa makan daging 2 kali setahun. Iya, pas hari raya. Nah, Baik, Bapak-bapak kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.